Baik, selamat sore untuk tutor dan rekan-rekan mahasiswa UTS sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Abdul Rahim. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Di sini perintahnya kita diperintahkan untuk melakukan praktik setiap materi yang dijelaskan, yaitu mulai dari CD, CLS, dir, ipconfig, dan seterusnya hingga net. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka command prompt, yaitu kita buka dengan melalui run as administrator. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang pertama, perintah yang pertama yaitu perintah ini yaitu untuk pindah-pindah direktori. Kemudian yang kedua, CLS atau clean screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Kemudian yang ketiga, CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah clean screen. Beritahu bahwa clean screen untuk membersihkan layar. Kemudian yang keempat, dir. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Seperti yang kita lihat. Kemudian yang berikutnya, kita akan melakukan perintah ipconfig. ipconfig bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Bisa kita lihat di sini ada IP address, ada link local IP address, IP versi 4 address, subnet mask, default gateway, media state, dan seterusnya. Kemudian berikutnya ipconfig all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kemudian yang berikutnya, di sini menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig, semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya, seperti yang terlihat. Kemudian ipconfig release, yaitu digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kemudian ipconfig
Ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Kemudian ipconfig display DNS. Digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Seperti yang terlihat. Kemudian ipconfig /DNS digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Kemudian ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kemudian kita pada perintah berikutnya, yaitu masuk kepada perintah ping. Ping ini merupakan akronim dari paket Internet Gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi di dalam sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Kemudian kita akan melakukan ping, contohnya yaitu google.com. Bisa juga ping localhost. Ping baik. Kemudian yang berikutnya masuk pada perintah netstat. Netstat ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, maka netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kemudian, berikutnya, kita ke tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Kemudian ping. Ping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kemudian nslookup. Untuk nslookup digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnose server DNS. Kemudian di sini ada
SH. Digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kemudian ada root. Nah, kalau root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet, serta router dan gateway. Kemudian yang terakhir ada net. Nah, net, ketika menggunakan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Ya, mungkin demikian untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer dengan berbagai perintah untuk konfigurasi jaringan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.